dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dimaknai bahwa tidak ada Indonesia bila tidak ada Pancasila. Mengingat kedudukannya yang sangat penting dan strategis, maka bangsa Indonesia perlu memposisikan Pancasila dalam wadah yang kuat, tegas, dan sah secara hukum. Dinamika dan tantangan Pancasila sangat berkaitan dengan dinamika kehidupan perjalanan masyarakat bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan yang bersifat internal maupun eksternal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dapat diketahui dari sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, sumber dari segala sumber hukum negara yang diwarnai oleh berbagai konsepsi tentang bagaimana upaya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, termasuk konsepsi yang digagas oleh penganut paham yang bukan berasaskan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai ideologi terbuka dan konsep falfisikalisme, Pancasila selalu dihadapkan dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Hanya keteguhan yang sungguh-sungguh dari setiap insan Indonesia yang dapat menjamin eksistensi Pancasila dapat lestari sepanjang masa. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tahu, mau, dan mampu mewarisi nilai-nilai historis. Bagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk melahirkan konsepsi Pancasila yang dimulai dari BPU PKI. Sebagai ideologi negara dalam arti luas memiliki pengertian yaitu pedoman berpikir baik dalam kehidupan pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti yang sempit, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki pengertian pedoman dalam berpikir ataupun bertindak dalam bidang tertentu. Secara hakikatnya, Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai dasar yang telah disepakati oleh masyarakat mayoritas di suatu negara dan ingin mewujudkannya dalam kehidupan bernegara. Dari penjabaran pengertian sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara mempunyai arti di mana Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara memiliki begitu banyak tantangan sehingga ia bisa diikrarkan menjadi ideologi negara. Esensi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti, hakikat, inti, hal yang pokok. Jadi, segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi, tergantung dengan konteks dan penggunaannya. Sehingga dapat diartikan bahwasannya esensi Pancasila yaitu hakikat, inti, atau hal pokok Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tentang esensi Pancasila
Pancasila sebagai ideologi negara dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat kita wujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat kita wujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat kita wujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita wujudkan dalam bentuk menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, urgensi memiliki arti yaitu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Jadi, maksud dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu hal yang penting dari Pancasila dengan perannya sebagai ideologi negara. Pada hal ini, kita sebagai mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dua peran konkret. Yang pertama, peran sebagai penuntun warga negara. Yang kedua, peran sebagai penolakan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara berarti setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada petunjuk moral. Contoh saat ini, kasus narkoba merebak di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa petunjuk atau penerapan moral ideologis belum disadari kehadirannya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Dengan penerapan ideologi negara, kita bisa menghindari kasus tersebut dan menolaknya, karena hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional. Pendekatan sumber daya manusia. Pada pendekatan ini terdapat dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengembangkan tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepan kepentingan rakyat.